Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini selalu Allah berikan nikmat kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak, mari kita hadirkan niat bersama-sama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran PAI kelas 10. Mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya, apa kabar kalian eh, pagi hari ini? Nah, mudah-mudahan kalian semua tetap selalu semangat ya dalam belajarnya. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan ilmu yang kita bahas kali ini tetap tersampaikan ya, tetap menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, pada pertemuan sekarang, anak-anak, mari kita belajar bersama-sama untuk eh, belajar terkait aspek tarikh. Apa itu tarikh? Tarikh itu sejarah ya, dengan tema meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, jadi pada materi kali ini kita memulai materi baru ya, UKBM 5, kegiatan belajar 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, identitas UKBM kali ini yaitu kita akan membahas tentang KD dan IPK kompetensi dasar 3.10 terkait menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, indikatornya itu tentang menjelaskan substansi Rasul di Mekah sesuai dakwah Rasul di Mekah sesuai dengan prinsip tarikh dengan jelas. Kompetensi dasar 4.10-nya yaitu menyajikan substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, mari kita mengetahui dulu tujuan pembelajarannya itu melalui pembelajaran dengan PBL ini diharapkan peserta didik dapat menyajikan substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dari masalah kontekstual dan lain sebagainya. Nah, lalu di materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang secara proseduralnya yaitu faktualnya dulu ya. Itu substansi dan strategi dakwah Rasul di Mekah. Konseptualnya menganalisis strategi dakwah Rasul di Mekah sesuai dengan prinsip tarikh dengan runtut. Dan proseduralnya yaitu pertama, kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Kedua, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Dan ketiga, substansi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Itu yang akan kita pelajari kali ini. Ini peta konsepnya. Kemudian, untuk pembelajarannya, petunjuk umum, silahkan lihat eh, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, terbitan Kemenag, kelas 10, halaman 176 sampai dengan 192 ya. Oke, anak-anak, sebelum memulai pada pembelajaran UKBM KB1, kita mulai dengan ayo kita membaca Al-Quran. Nah, kita akan membaca terkait Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24 di bawah ini ya. Bacalah dengan tartil selama 5 sampai 10 menit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يعتذر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Shadaqallahul azim. Nah, saya harap kalian semua yang menonton ikut bersama-sama ya membaca Al-Quran tersebut. Karena apa? Dengan kita membaca ayat Al-Quran, meskipun pada hari ini hanya 1 sampai 4 ayat saja, akan tetap mendapatkan keberkahan hidup ya. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, sehingga jangan lupa untuk membacanya setiap hari walaupun hanya 1 ayat. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan. Nah, infografisnya ya di sini secara runtut jelaskan tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu pertama, Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal sebelum Hijriah, 571 Masehi. Kemudian Siti Aminah wafat 575 Masehi. Selanjutnya, siapa itu Siti Aminah? Siti Aminah itu ibundanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tahun 579 Masehi, Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, juga wafat. 2 orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW ini wafat ketika Nabi Muhammad masih kecil. Kemudian di tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, tepatnya di umur 40 tahun. Di sini ya, mulai beliau berdakwah. Lalu di tahun 615 Masehi, sahabat Nabi Muhammad, para sahabat hijrah ke Habasyah. Lalu selanjutnya di tahun 619 Masehi disebutnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena apa? Rasulullah SAW secara berturut-turut ditinggalkan oleh Siti Khadijah, istrinya, dan juga Sayyid Abu Thalib, pamannya. Sehingga disebut Amul Huzni. Dan di sini Allah memberikan hadiah sebagai penang hati Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj, kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha untuk bertemu secara langsung dengan
Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadi konspirasi untuk membunuh Rasulullah setelah itu. Dan kemudian di tahun 624 Masehi Rasulullah SAW pergi dari kota Mekah secara diam-diam malam-malam bersama Abu Bakar bersembunyi di bukit di Gua Tur ya. Lalu setelah aman kemudian Rasulullah SAW menuju Yastrib atau Madinah dan sampai meninggalnya pun Rasulullah SAW melanjutkan dakwah Islamnya di kota Madinah. Nah, itu infografisnya ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan ke kegiatan belajar satu. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Oke. Nah, mari di pembahasan pertama kita jelaskan terkait dengan kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Berdasarkan keturunan atau asal-usul keturunannya, penduduk Jazirah Arab itu dapat dibagi menjadi dua golongan besar. Apa aja? Yang pertama, golongan Qottaniyun. Apa itu Qottaniyun? Keturunan dari Qottan. Dan juga golongan Adnaniyun. Siapa Adnaniyun itu? Keturunan dari Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihimussalam. Nah, jadi terbagi dua ya asal-usul keturunan bangsa Arab itu. Penduduk Jazirah Arab ada Qottaniyun, ada juga Adnaniyun. Lanjut. Pada awalnya, golongan Adnaniyun itu menduduki wilayah utara Jazirah Arab, sedangkan wilayah selatan diduduki oleh golongan Qottaniyun. Namun, seiring perkembangan waktu, kedua golongan itu membaur dan menjadi satu karena perpindahan dari utara ke selatan dan sebaliknya. Bisa jadi karena ada pernikahan, ada percampuran dan sebagainya ya. Nah, kota terpenting dan terkenal di antara kota-kota di Jazirah Arab adalah kota Mekah. Coba di sini siapa yang sudah pernah ke Mekah atau yang belum sudah pernah lihat Mekah di YouTube, di Google Earth. Kalau kalian mau bisa ya pakai Google Earth secara langsung lihat kota Mekah secara virtual ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kota Mekah begitu terpenting dan terkenal di Jazirah Arab? Hal ini dikarenakan karena kota Mekah dilalui oleh jalur perdagangan yang ramai pada waktu itu, yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dan Ka'bah yang berada di tengah kota Mekah merupakan pusat keagamaan Arab pada waktu itu. Jadi meskipun sebelum ada syiar dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, Arab dan Ka'bah ini tetap menjadi pusat keagamaan. Mereka yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah dewa, ya itu tetap pusat keagamaannya di Arab di mana? Di Ka'bah. Jadi sampai sekarang pusat keagamaan di Arab itu tetap di kota Mekah. Nah, lanjut ya. Mayoritas masyarakat Arab waktu itu beragama Wasani. Apa itu Wasani? Percaya kepada dewa-dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Dan Ka'bah merupakan tempat mereka berziarah, tempat mereka menyembah berhala-berhala mereka diletakkan di Ka'bah sampai di dalam Ka'bahnya pun penuh waktu itu dengan patung-patung dewa-dewa mereka. Di dalam Ka'bah itu di sekitarannya pun terdapat kurang lebih 360 berhala yang mengelilingi berhala utama yaitu Hubal. Nah, setiap kabilah atau suku memiliki berhalanya sendiri-sendiri yang dipusatkan di Ka'bah. Selain Hubal, berhala yang terkenal lainnya itu ada Lata, ada Uzza, dan juga Manat. Ada pula sebagian masyarakat Arab yang menyembah bintang dan juga menyembah malaikat, ya, seperti yang dilakukan oleh kaum Tabi'in. Nah,
Hal ini adalah salah satu bentuk kejahiliahan di bidang agama. Agama dan kepercayaan tersebut sudah menyimpang dari agamanya Nabi Ibrahim. Milahnya Nabi Ibrahim yaitu agama tauhid dari para nabi dan rasul terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Tahukah kalian apa yang membedakan masyarakat jahiliyah dengan masyarakat pada umumnya? Coba yang tahu tulis di kolom komentar ya. Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Loh, kok bisa gitu? Kenapa disebut bodoh? Maksud kebodohan di sini adalah kebodohan dalam bidang moral, norma, etika, hukum, dan juga agama. Inti dari karakter jahiliyah yaitu memiliki sifat keras kepala, mencek bahasa Sunda nama geras bulu. Nah, lalu kedua mengutamakan hidup jangka pendek. Dan ketiga, tidak mau merubah perilaku pada perilaku yang benar menurut aturan agama. Kalau menurut bahasa Jawa mas enak dewe kelakuannya itu. Oleh karena itu, karakter jahiliyah bukan mutlak milik masyarakat Arab masa itu. Siapapun yang memiliki karakter ini disebut orang-orang jahiliyah. Keras kepala, mengutamakan hidup jangka pendek, dan tidak mau berubah perilaku sesuai perilaku yang benar menurut aturan agama. Nah, sistem hidup masyarakat jahiliyah sangat ditentukan oleh dua hal. Pertama, kekuasaan kesukuan. Kedua, kekuasaan ekonomi. Masing-masing suku atau kabilah bersaing untuk menjadi yang paling kuat dan paling disegani. Jadi yang memiliki power itu mereka yang kuat, mereka yang paling disegani, mereka akan menguasai ekonomi dan kesukuan di Jazirah Arab. Sumber kekuatan mereka, masyarakat jahiliyah itu waktu itu adalah kesetiaan dan solidaritas di antara anggota kelompok. Penduduk jahiliyah, utamanya penduduk Arab jahiliyah, memiliki tabiat suka berperang. Oleh karena itu, sudah menjadi hal lazim, hal yang biasa, perangan terjadi antara suku. Dan telah menjadi tabiat yang mendarah daging. Sehingga dunia Arab itu ketika itu merupakan kancah peperangan terus-menerus. Bahkan sampai sekarang pun kalian tahu, coba searching di Google, di Arab sekarang masih terjadi peperangan di Jazirah Arab itu. Karena itu memang udah mendarah daging dari nenek moyang mereka tentang peperangan itu. Akibatnya adalah kebudayaan mereka nggak berkembang. Karena yang terjadi di mereka itu untuk merebut ekonomi, merebut kekuasaan, ya caranya apa? Berperang lagi, gak ada perkembangan teknologi dan sebagainya. Kebanyakan import. Seperti negara apa ya yang import? Banyak. Lalu yang kedua, nilai wanita sangat rendah. Kondisi masyarakat Arab yang suka berperang juga menyebabkan nilai wanita menjadi sangat rendah. Seorang wanita tidak punya hak mewarisi harta peninggalan, baik itu dari suaminya, bapaknya, atau anggota keluarga lainnya apabila terjadi peperangan antar suku. Maka suku yang kalah akan dijadikan budak oleh suku yang menang. Nauzubillah min dzalik. Ya, untung sekarang kita tidak terjadi hal seperti itu ya, perbudakan dan sebagainya. Lalu, masyarakat Arab jahiliyah itu memiliki kebiasaan buruk, di antaranya minum minuman keras, berjudi, membunuh, itu kebiasaan Arab jahiliyah. Lebih dari itu mereka beranggapan bahwa minum minuman keras, khamr ya, sudah dijelaskan minggu kemarin khamr itu apa aja contohnya. Lalu berjudi, mencuri, merampok, berzina, membunuh, bukan kata mereka, merupakan perbuatan salah.
Hal ini merupakan bentuk kejahiliahan di bidang norma, etika, dan hukum. Nah, apakah seluruh perilaku masyarakat Arab jahiliyah itu buruk? Tentu saja tidak. Kenapa? Ada beberapa kebiasaan dan budaya yang positif pada masyarakat Arab jahiliyah. Di antaranya memiliki keberanian, semangat juang yang tinggi, suka menghormati tamu, dan maju dalam bidang perdagangan. Ini yang perlu dicontoh ya, keberaniannya, semangat juang, menghormati tamu, maju dalam bidang perdagangan. Perlu dicontoh kebiasaan positifnya, ya. Jangan dicontoh kebiasaan negatifnya. Sumber ekonomi dan penghasilan utama orang Arab yaitu perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab jahiliyah sangat terkenal dengan kepiawaiannya dalam berdagang dan bisnis, bahkan diabadikan dalam surat Al-Quraisy, surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu ayatnya ya, tentang uh, orang Quraisy, mereka suka berdagang, bepergian dagang. Kemana ya tadi? Ke Yaman dan ke Syria. Mereka tuh biasanya dagangnya. Piawai sekali mereka untuk berdagang. Dicontohnya ya, kalau kepiawaian dalam berdagang dan berbisnis, bisa kalian contoh. Nah, lanjut ya. Di UKBM 5, KB1 ini kita akan melanjut ke kegiatan belajar kedua. Silahkan tarik nafas terlebih dahulu. Buang. Nah, yang terlalu serius ya, kita agak santai supaya enggak jenuh juga ya. Semoga kalian belum jenuh. Mari kita lanjutkan. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul di periode Mekah ini. Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak mengerjakan tahannuts. Apa itu tahannuts? Tahannuts itu merupakan menyendiri, menjauhkan diri dari keramaian, kontemplasi. Atau kalau menurut ajaran Hindu mah bertapa. Nah, sedangkan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad sukanya bertahan menyendiri. Di mana? Di Gua Hiro. Sehingga pada malam 17 Ramadan atau bertepatan dengan 6 Agustus 6 tahun 610 Masehi, ketika bertahan di Gua Hiro, sedang kontemplasi Nabi Muhammad di Gua Hiro tuh, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana Gua Hiro itu? Gua Hiro terletak di Jabal Nur atau Bukit Cahaya yang terletak kira-kira 2 atau 3 mil sebelah utara kota Mekah. Utara ya, utara itu utara, selatan atau selatan, utara di mana? Coba ada yang tahu? Selatan itu di bawah atau di atas? Utara di bawah atau di atas? Komen ya. Nah, turunnya wahyu pertama berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara resmi diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, setelah wahyu yang pertama turun, setelah diterima oleh Nabi Muhammad nggak langsung berdakwah, tidak langsung berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW menunggu turunnya wahyu kedua. Dan dikala menunggu turunnya wahyu kedua ini, Rasulullah SAW kembali diliputi perasaan cemas dan khawatir. Karena ketika wahyu turun yang pertama kalinya surat Al-Alaq itu, Nabi Muhammad merasa kaget dengan kedatangan malaikat Jibril. Bayangkan, manusia didatangi oleh malaikat dengan penampakan malaikat yang asli. Bagaimana enggak kaget Nabi Muhammad? Nah, sebelum turun wahyu kedua, Nabi Muhammad tetap cemas dan khawatir. Kalau wahyu itu putus. Bahkan beliau hampir saja putus asa. Akan tetapi beliau tetap bertahanut sebagaimana biasa di Gua Hiro. Dan kemudian setelah beberapa lama
turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir. Nah, itu ayat pertamanya ya. Silahkan kalau yang mau tahu, cari suratnya. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua ini, beliau memulai berdakwah mensyiarkan agama Islam. Lanjut ke substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu berfokus kepada 4 hal ini. Pertama, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan masyarakat Mekah untuk bertauhid. Kedua, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Dan keempat, mengajarkan adanya hari kiamat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengajarkan tauhid ini, mereka diajak oleh Rasulullah. Rasulullah mengajak masyarakat Arab yang saat itu menyembah berhala agar pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid ya. Kedua, menyembah hanya kepada Allah saja. Dan ketiga, mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut ya. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa, tempat memohon bagi semua makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Ada yang tahu ini ada di surat apa? Coba tulis di kolom komentar. Jadi Allah itu tidak beranak, tempat memohon bagi semua makhluknya. Karena kalau kita memohon kepada selain Allah, itu disebut musyrik atau menyekutukan Allah. Jadi jangan sampai kalian memohon selain kepada Allah ya. Berdoalah kepada Allah kalau pengen meminta sesuatu. Lanjut. Misi kedua Rasulullah, substansi dakwahnya yaitu memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang saat itu terbiasa berperilaku jahiliyah. Ya, udah tahu kan kalian tadi apa itu jahiliyah? Yaitu sukanya minum minuman keras, berjudi, berzina, ya, dan juga membunuh. Jadi kalau masyarakat zaman sekarang masih suka minum minuman keras, masih suka berjudi, masih suka berzina, dan juga membunuh, berarti mereka belum move on dari zaman jahiliyah. Camkan itu. Islam menegaskan bahwa semua perbuatan tersebut adalah dosa besar. Berjudi, mabuk, zina, minuman-minuman keras, membunuh, itu merupakan perbuatan dosa besar. Catat ya. Di samping itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak masyarakat Arab untuk berbuat kebajikan, berakhlak terpuji, melarang perbuatan kejahatan, juga melarang perbuatan kerusakan. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu sesuai dengan Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah untuk berbuat kebajikan, akhlak terpuji, melarang berbuat kejahatan, juga berbuat kerusakan. Nah,
Islam mengajarkan juga menegakkan persamaan derajat di antara sesama manusia, menegakkan keadilan dan persamaan derajat ya. Itu misi ketiga Rasulullah. Masyarakat jahiliyah Arab saat itu masih membedakan antara derajat laki-laki dan derajat perempuan, antara budak dan majikannya. Padahal sesama manusia, semua manusia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya saja. Enggak ada yang lain. Tiada lain, tiada bukan, yang membedakan hanyalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meledakkan dasar-dasar nilai kemanusiaan. Kalau kita sekarang sebut adanya HAM, Rasulullah sudah menegakkan HAM sejak pertama kali beliau berdakwah. Kedua, persamaan derajat, dan ketiga, cinta kasih sesama manusia. Lalu yang terakhir, substansi dakwah Rasulullah, Rasulullah mengajarkan adanya hari kiamat. Islam mengajarkan bahwa setelah alam dunia ini hancur, akan digantikan dengan alam akhirat. Ingat ya, kita akan kembali pada akhirnya ke alam akhirat. Oleh karena itu, jangan terlalu bersenang-senang di dunia. Ingat, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, karena itulah yang akan kita bawa ke alam akhirat nanti. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya selama mereka hidup di dunia. Bagi yang beramal soleh dan berperilaku mulia akan mendapatkan balasan surga atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagi yang bermaksiat dan berperilaku tercela seperti perbuatan Arab jahiliyah yang negatif itu, maka akan dibalas dengan neraka. Nauzubillahimin zalik. Mudah-mudahan kita terhindar ya anak-anak semuanya dari api neraka. Kita terhindar dari api neraka dan Allah dengan ridhonya memasukkan kita semua ke surga. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua sama-sama masuk surga ya. Agar kalian masuk surga, belum melihat saya, belum melihat Bapak, maka tolong kalian cari ya di mana. Jangan sampai kita tidak masuk surga sama-sama. Semoga kita semua masuk surga sama-sama ya, atas perilaku perilaku mulia dan amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, aktivitas UKBM 5 kegiatan belajar 1 sudah selesai ya. Lalu kali ini kita ya, kalian mari lakukan aktivitas 7.4. Apa itu aktivitas 7.4? Setelah mempelajari materi yang tadi di atas ya, coba dilihat video sebelumnya. Kalau kalian masih belum paham, ulangi video tersebut. Ada tugas, tuliskanlah budaya-budaya Arab yang bersifat positif dan juga negatif. Tulis dalam bentuk laporan di Microsoft Word, lalu kumpulkan via email di fahmispansa20@gmail.com. Lalu aktivitas kedua ya, karena ini sesuai bukunya ya, anak-anak kalau tidak percaya lihat bukunya, ada 2 aktivitas ya. Aktivitas 7.5, carilah silsilah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buatlah dalam bentuk pohon. Buatnya di mana? Di Microsoft Word, lalu kirim via email fahmispansa20@gmail.com. Kalian bisa memakai yang ada di insert ya. Di menu insert itu ada terkait dengan cara membuat pohon ya. Kalau kalian pernah membuat peta konsep, kalian pernah membuat chart dan sebagainya, di samping chart itu ada ya
ada shape, ada chart, lalu di tengahnya ini ada alat untuk membuat silsilah atau pohon itu ya. Jadi carilah silsilah keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah itu ibunya siapa, pamannya siapa, ayahnya siapa, kakeknya siapa, sampai keturunan berapa sih Rasulullah itu? Misalnya ya, pokoknya cari silsilah keluarga Rasulullah SAW, dibuat dalam bentuk pohon di Microsoft Word. Kalau belum paham, silahkan kalian tanyakan secara personal ke WhatsApp saya atau di grup kelas masing-masing ya. Mengerti? Lanjut. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di akhir materi pembelajaran satu. Semoga kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh umat Islam seluruhnya. Bil barakati umul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sampai jumpa anak-anak di materi berikutnya. Dadah.